Hmm, cek cek. Hmm, oke, sekarang video ini di-record tanggal 27 Juli jam 12 tengah malam. Dan ya sebenarnya kalian bisa dengar sendiri di belakang ya. Ada orang karaoke, ada tetangga karaoke, dan sepertinya itu yang bakal aku bahas di konten ini. Jadi hai semua, aku David dan selamat datang kembali di konten Oke, jadi buat kalian yang belum tahu aku di Vime itu bukan berperan sih. Jadi admin dengan inisial admin Mas. Apalagi yang mau aku bahas ya? Ini adalah konten Vime dan admin Mas episode ketiga lah. Episode ketiga. Ini adalah konten Vime dan admin Mas episode ketiga. Kalau kalian sempat menonton konten aku sebelumnya di episode 2 dan 1, aku sempat bilang kan kendala aku buat Vime itu apa, salah satunya karena adanya gangguan suara. Nah, ini nih yang masih menjadi keresahan aku sekarang. Tetangga nih di sebelah, tepat banget di belakang aku. Bentar, aku ganti dulu screennya, bentar. Ini di belakang banget nih, di belakang. Di sini persis di sebelah. Karaoke dari jam berapa? Mungkin sudah jam-jam sholat Isya, jam 8, jam 9 mungkin. Sampai jam 12 tengah malam. Sekarang ini. Dan ini bukan yang pertama kali. Udah berkali-kali. Kenapa? Jujur aku nggak tahu sih ini. Voice-nya bakal apa? Musiknya bakal kedengaran di sini atau gimana, karena pasti bakal aku edit lagi. Dan aku nggak bakal pakai background sih, biar musiknya masuk di video. Biar kalian bisa dengar seberapa terganggunya aku dengan suasana sekarang. Jadi sampai sekarang aku masih masih bisa bilang jarang buat Vime karena ya sebenarnya banyak kendala sih. Ada beberapa urusan seperti aku ada job ngedit dan job-job lainnya, urusan rumah dan hal-hal yang lainnya yang bisa dibilang itu mempengaruhi mood aku dalam buat konten. Ya ini adanya gangguan suara. Di episode 2 aku sempat bilang kalau gangguan suara itu seperti ada kayak tetangga ngobrol, tetangga tertawa, lari-lari, bahkan suara motor dan lain-lain. Ya termasuk ini juga sih, ada tetangga yang karaokean. Mungkin kalian bisa dengar lah. Dan itu masih menjadi kendala aku sampai sekarang. Dan sampai tengah malam loh. Maksudku ya memang sekarang ini tengah malam udah. Maksud aku apa ya? Ya aku tahu ini malam minggu loh, tapi gak gitu juga sih. Gak sampai karaoke gitu. Jujur aku gak tau, pengen Vime dan admin Mas episode 3 ini karena untuk menyampaikan keresahan aku, tapi bingung aku mau ngomong apa. Aku gak ada skrip sama sekali, gak ada susunan skrip
mau ngomong apa nih, alur omongan aku seperti apa, karena ya yang mau aku sampaikan hanya kendala-kendalaku seperti ini, serius. Dan oh iya, kalau kalian sempat nonton di episode 2-nya, aku kan sempat bilang ada beberapa konten Vime yang sempat aku buat dan itu sempat aku screenshot juga. Ada 2 kan yang harusnya coming soon, yang harusnya diupload di dalam waktu dekat itu, tapi sampai sekarang enggak belum selesai aku bikin, bahkan belum aku buat sama sekali. Karena salah satunya ini ada tetangga karaoke. Ini aku nggak tahu sih konten aku bakal kena copyright atau enggak. Tapi ya gitulah, males. Gimana ya? Salah satu kendalanya itu sebenarnya lebih ke proses recording audionya, cuy. Karena ya aku kan udah bertonton buat konten nih, apalagi konten animasi. Aku juga sempat kuliah di jurusan multimedia, yang dimana aku pasti tahu dong kualitas audio yang baik seperti apa. Harusnya apa ya, kalau mau audio di konten kita itu bagus, ya setidaknya kita harus nge-record dalam suasana tenang, tidak ada gangguan sama sekali. Tapi ini hampir setiap hari aku hadapin masalah seperti ini, gangguan suara. Kayak apa ya, sebenarnya dialog udah ada nih, dialog Vime, konten ada, konsepnya ada, gambarannya udah ada. Masalah mau pakai background, mau pakai musik apapun sudah ada. Dialognya ada, karakternya ada, ekspresinya sudah ada. Nah, tinggal eksekusi recordingnya ini nih yang agak terkendala sampai sekarang. Gara-gara ini. Karena gimana ya? Misalnya gini deh, pagi dari bukan misalnya sih, emang setiap hari aku ngalamin ini. Dari pagi lah, pagi. Ini pagi aku bangun nih. Aku pagi bangun masih ngantuk berat lah. Sebenarnya di situ udah ada keinginan mau record sih biar lebih produktif. Cuman ada kendala di orang di luar, ada udah pada ngobrol, bocah-bocah udah pada main berlarian, ada suara motor, dan belum lagi orang-orang di rumah aku yang apa ya, ada yang nelpon, ada yang buka TikTok dengan tapi volumenya keras dan lain-lain gitu. Dan ini juga aku ngonten kerja apapun di ruang tengah, bukan di kamar aku. Serius. Ini setup laptop aku taruh di ruang tengah. Kenapa nggak di kamar aku? Karena kamar aku lagi dipakai sama nenek aku, ditempatin sama nenek aku, jadi aku tidurnya di ruang tengah. Dan laptop aku taruh di sini, aku kerjain di ruang tengah. Di mana di ruang tengah itu orang pada lalu lalang di depan aku. Nah, ketika aku nge-record dan orang-orang di rumah lewat di depan aku tuh kayak ngerasa awkward gitu sih. Padahal udah hampir 10 tahun aku buat Vime, tapi masih aja tetap awkward. Kayak ntar kalau aku teriak-teriak di rumah tuh orang-orang kayak, ini anak kenapa sih teriak-teriak di rumah? Kayak gitu. Nah, ketika aku nge-record, gak tahu aku mau bilang apa sumpah. Ketika aku mau nge-record, entah kenapa suara itu selalu datang gitu. Dan ketika aku kayak udahlah, tar aja dulu nge-recordnya, capek aku, gak mood aku. Nah pas aku udah gak ada keinginan nge-record, suasananya tiba-tiba tenang gitu, tidak ada, sunyi, gak ada orang lewat, gak ada suara motor, gak ada orang ngobrol, gak ada orang ketawa, gak ada tetangga teriak, gak ada berantem. Sunyi gitu ketika aku udah gak ada niat record. Dan itu terjadi selama beberapa menit gitu. Dan setelah itu aku tuh sadar kayak, lah kok tiba-tiba sunyi gitu kan. Mending aku nge-record aja deh mumpung sunyi gitu.
Nah pas aku udah mau nge-record nih, udah nyalain laptop, udah buka software recording, mic udah siap nih, udah nyiapin dialog di script di notepad gitu, tinggal nge-record. Baru mau ngeluarin kata pertama, aduh bagaimana kayak motor lewat, tiba-tiba ada motor lewat. Udah itu aku kayak ngebiarin motornya lewat dulu, menjauh. Pas udah nggak ada suaranya, aku siap-siap nge-record lagi. Baru beberapa kata, belum selesai kalimat pertama, ada orang lewat di luar ngobrol. Dan suaranya masuk dong di sini. Ya meskipun sebenarnya masih bisa diedit, masih bisa dihilangin suara noise, suara omongan itu, suara gangguan itu. Cuman aku sebagai orang yang bisa dibilang berpengalaman di dunia video dan audio, aku pasti mau kualitas yang bagus gitu kan, mau yang perfect gitu kan. Jadinya aku ngulang gitu, karena ada suara tetangga sedikit pun aku ngulang dari awal nge-recordnya gitu. Apalagi ya, bingung aku mau ngomong apa sumpah. Kalaupun audio tetangga itu, audio orang itu, suara gangguan itu bisa ketutupan sama backsound, tetap aja aku ngerasa kayak aduh jelek nih, ini ketabrak banget audionya gitu, nabrak banget dengan suara aku juga, itu paling susah diedit. Kalau misalkan tetangganya suara gangguan itu ada pas aku lagi jeda nge-record, nah itu nggak apa-apa, masih bisa aku edit. Tapi pas aku masih lagi nge-record dialog aku dan suara gangguan itu datang, itu agak susah untuk ngedit, meskipun bisa diredupkan suara noise-nya. Cuman ya gitu. Aku malah ngerasa kayak ini kurang nih audionya, dialognya kurang nih, ulang nih dialognya. Ya saking aku maunya mau kualitasnya perfect gitu, aku ya harus harus ngumpulin mood dulu, dan sampai harus nungguin suara benar-benar sunyi baru aku bisa nge-record. Dan itu terjadi sepanjang hari loh, pagi sampai malam gitu. Terus kalau misalkan kalian nanya kenapa nggak nge-record malam-malam aja kak, kenapa nggak nge-record tengah malam aja, kan tengah malam sunyi tuh, orang-orang pada tuh tidur. Iya sebenarnya aku rencananya mau gitu, pemikiran aku memang gitu, cuman jatuhnya aku yang mengganggu dong kalau tengah malam nge-record teriak-teriak gitu. Apalagi aku nge-recordnya di ruang tengah, bukan di ruang kamar tidur. Dan apalagi di rumahku ini nggak ada ruangan yang kedap suara, jadi agak kesulitan untuk nge-record gitu loh. Yang jelas itulah, 13 menit ini aku hanya gunakan untuk yapping masalah kendala aku doang. Itu yang paling paling sering menjadi kendala aku dalam pembuatan Vime. Dan jujur ada beberapa konsep udah aku siapin, kayaknya ada 5 lah yang harusnya aku buat, tapi gak jadi karena masalah nge-record gitu. Aduh gimana ya. Ya itulah, malas aku, gak tau aku mau ngomong apa lagi. Terus apa lagi ya, dan itu jadi alasan aku jarang konten gitu. Dan ngomong-ngomong tentang konten di channel aku itu sebenarnya ada 3 jenis konten untuk sekarang ini. Yang pertama itu animasi. Kalau kalian lihat di bagian video yang diupload, itu belakangan ini udah aku isi dengan animasi. Terus di live streaming ada gaming. Aku lagi nggak tau dah, lagi mood aku lagi jelek juga untuk live streaming sih, karena salah satu kendala aku streaming ini kayaknya out of topic sih, di luar pembahasan Vime, tapi
Ya kendala lainnya untuk apa ya, salah satu kendala lainnya dari jarangnya aku ngonten ya karena masalah jaringan, sumpah. Dan ini udah terjadi di beberapa live stream terakhir. Ya kalian bisa lihat lah di bagian live streaming terakhir. Aku pas main apa sih namanya, House Flipper dan Laundry Simulator itu kentara banget, nge-lag-nya minta ampun. Sampai di OBS aku aja tuh jaringannya merah dan bahkan 0 Mbps kecepatannya di beberapa menit terakhir. Dan bahkan di 2 live streaming terakhir itu ada yang berdurasi 3 menit bahkan kurang gara-gara jaringan patah-patah. Gak jadi tuh aku live streaming gara-gara itu. Jaringannya aku jelek, sumpah. Dan itu terjadi selama beberapa bulan. Padahal sih. Dan justru di awal bulan juga begitu. Padahal awal bulan jaringannya masih jelek untuk live streaming. Gak tahu kenapa. Entah providernya ada yang bermasalah apa gimana nih. Dan aku ngeliat juga aku ngelihat beberapa streamer juga mengalami hal yang sama gitu, masalah jaringan. Tapi itu terjadi justru hanya dalam beberapa jam. Setelah itu jaringannya bagus. Terjadi dalam beberapa hari, setelah itu bagus. Sedangkan aku berhari-hari bahkan berbulan-bulan begitu. Kayak kesulitan banget sumpah. Gak tau, bingung banget aku mau gimana ya. Itu kendala lainnya sih. Dan apalagi ya, di channel aku ada juga konten video editing sih. Tentang mungkin aku breakdown editan aku atau ngasih tutorial gitu. Atau nge-review beberapa AI. Cuma kendalanya itu sama aja. Ada gangguan suara gitu. Nah ini ada 2 tetangga malahan yang nyetel musik kencang gitu. Dan itu keganggu banget sumpah. Kayaknya udah berhenti deh. Intinya itulah. Mood aku belakangan ini lagi naik turun gara-gara semua gangguan itu, semua kendala itu. Jadi mohon maaf aja jika aku nggak bisa maksimalin untuk konten karena ya dia mutar lagu lagi dong. Jadi ya mohon maaf aja kalau beberapa waktu belakangan ini aku jarang konten karena ya itu mood aku lagi naik turun banget gara-gara semua kendala ini. Oh ya BTW, channel aku udah 9 tahun. Aku juga sempat posting di channel aku. Kayak gak tahu udah mau ngapain lagi selain konten yang ada gitu kan. Dan sebenarnya pas aku cek komentar ada yang beri saran gitu loh. Bentar aku cek dulu komennya. Bentar. Ini mau maaf aja nih, mungkin di video ini aku ngomongnya agak belibet karena aku nggak tahu nggak tahu gimana cara ngomonginnya, nggak tahu gimana susunan untuk video ini kayak gimana karena aku cuma nyampein apa yang ada di pikiranku untuk sekarang dan itu langsung aku eksekusi tanpa adanya rencana gitu. Wait a minute. Nah ini. Nih. Well bang, gimana kalau bahas fakta menarik tentang film atau enggak game, kalau atau enggak game gitu, bahas game gitu dan diupload di short atau enggak TikTok biar rame dulu lah. Oke, aku mau tanggapi nih. Pertama, aku orangnya jarang nonton film. Apalagi main game jarang. Gak tahu padahal aku ini profesinya bidang aku video editor. Aku video editor tapi nonton film pun jarang gitu. Kayak malas banget nonton film. Jadi kalau misalkan mau bahas tentang film dan game aku gak bisa. Karena pengetahuan aku kurang gitu. Wawasan aku kurang. Yang kedua, kalau misalkan aku buat konten tentang
membahas fakta menarik gitu, jadinya jenis konten di channel aku itu kecampur. Karena ya kalian bisa lihat sendiri di channel aku itu udah pada kecampur semua tuh. Ada yang animasi, ada yang filming, ada yang portofolio, ada yang live streaming game, ada yang isinya meme, bahkan editan gabut aku. Ya itu udah kecampur banget sebenarnya. Kalaupun aku menambahkan tentang fakta, membahas fakta-fakta seperti itu, jatuhnya makin kecampur dong konten-konten aku. Dan diupload di short atau TikTok. Nah gini, kalau di TikTok aku nggak bisa karena TikTok aku isinya udah TikTok aku udah terisi dengan portofolio aku, portofolio video editing dan animasi. Jadi nggak bisa aku campur dengan jenis konten yang lain. Dan kenapa nggak mau aku upload di short juga karena mungkin nggak tahu sih, aku nggak terlalu paham tentang algoritma short ya. Karena aku juga sempat beberapa kali upload di short kan, viewersnya naik turun gak konsisten, ada yang naik ada yang turun, ada yang bahkan gak ada sama sekali. Bahkan ada juga yang membuat subscriber aku bertambah karena short itu. Tapi sekalipun aku live streaming dan aku upload konten biasa, viewersnya gak naik, viewsnya gak naik. Jadi aku tuh kayak kayaknya gak sehat nih kalau algoritma short, kayaknya nggak terlalu sehat sih untuk digabung dengan algoritma live streaming dan algoritma konten biasa. Gak bisa cuy, sumpah nggak sehat banget. Itu poin ketiga sih. Kalau alasan keempatnya karena ini berhubungan dengan poin pertama tadi tentang pengetahuan aku kurang gitu ya. Aku cuma mau buat konten yang aku mau, yang aku tahu, yang aku suka, dan yang aku paham gitu. Serius, karena dengan begitu aku bisa lebih relax dan pede dalam membuat konten gitu. Itu. Bentar. Masih karaoke. Sampai mana tadi ya? Oh iya. Dan di channel aku itu sebenarnya isinya kayak ya eksperimen dan hasil kegabutan aku doang gitu. Buat animasi karena gabut, karena eksperimen, ada portofolio, ada live streaming game, itu pun karena hasil eksperimen dan gabut aku gitu kan. Dan semua konten di channel aku tuh kayaknya nggak ada yang serius-serius amat deh. Semuanya karena hasil kegabutan dan hasil eksperimen aku doang, nggak ada yang aku seriusin gitu. Semuanya hanya dilakukan untuk mengisi waktu kosong aku aja gitu. Dan eksperimennya itu sebenarnya lebih ke eksperimen aku dalam berkarya. Dan berkaryanya itu dalam hal buat animasi dan ngedit video, apalagi yang live streaming tuh. Itu eksperimen dan apa ya istilahnya, kayak bukan searching sih, intinya eksperimen aku dalam live streaming gitu. Kayak aku live streaming game karena aku penasaran gimana cara kerja OBS, gimana caranya live streaming lewat OBS. Setelah live streaming itu kayak oh gitu ya, seru sih ternyata. Nah jadi aku live hanya karena gabut aja dan penasaran dengan live streaming itu kayak gimana. Dan sejauh ini belum ada keinginan untuk seriusin sih, karena agak kesulitan juga melihat semua kendala-kendala aku belakangan ini. Serius ini udah 25 menit sih aku yapping gara-gara kendala ini doang. Sepertinya konten ini gak aku edit secara maksimal sih, editannya minimal lah. Aku gak tambahin backsound, aku gak cut videonya kali ya, karena ya biar bisa kalian dengar sendiri lah.
Ya gitulah. Bentar, ini volume mic-nya aku gedein dulu biar kalian bisa dengar suaranya. Kalian dengar sendiri kan. Jadi ya itulah 25 menit berisi yepingan aku. Yeping atas segala kendala aku selama ini. Kendala aku untuk konten selama ini. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ini juga konten ini juga gak akan aku cut biar kalian bisa ngelihat keadaan aku selama sepanjang 26-27 menit ini sih. Dan aku gak akan tambahin backsound, aku cuma palingan edit audionya biar terdengar tajam aja, biar kalian bisa dengar lebih jelas lagi tentang kendalaku. Ya mungkin itu aja kali ya sesi dari Vimedan Admin Mas episode 3. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kendala aku selama ini. Terima kasih udah nonton. Aku Fik pamit undur diri karena aku sendiri. Sampai jumpa di lain waktu dan lain konten. Bye. Kita ada menyanyi itu. Iya.
Ya terpantau masih karaoke ya. Jadi aku akhiri dulu video ini ya. Tadi aku udah nyebutin tanggal recordingnya belum ya? 27 Juli 2025. Ya itulah. Oke, recordingnya aku stop.